Tim SAR temukan 1 korban tertimbun longsor di Sukabumi. Sepekan terjebak longsor, ratusan ekor ayam milik peternak mati. Citarum surut, namun sejumlah rumah masih terendam banjir Karawang. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, tim SAR gabungan menemukan 1 orang korban tertimbun longsor di wilayah Kecamatan Simpenan. Korban bernama Mondi, anak laki-laki berusia 9 tahun. Korban ditemukan dengan posisi telungkup meninggal dunia. Korban langsung dimakamkan di rumah duka. Sementara sisa korban yang belum ditemukan tinggal 3 orang di wilayah Kecamatan Lengkong. Tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas berhasil menemukan 1 orang korban yang tertimbun longsor di wilayah Kecamatan Simpenan. Korban bernama Mondi, seorang anak pria berusia 9 tahun. Korban ditemukan di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Tim SAR mengevakuasi korban dengan cara membersihkan material tanah longsor menggunakan alkon hingga korban bisa diangkat. Korban langsung dibawa menuju rumah duka dan rencana akan langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Sementara Mondi ini adalah korban terakhir yang ditemukan oleh tim SAR di wilayah Kecamatan Simpenan. Hingga saat ini ada 3 orang korban yang belum ditemukan yang berada di wilayah Lengkong. Tim SAR pun masih terus melakukan pencarian terhadap 3 korban yang belum ditemukan di wilayah Lengkong. Sementara data terbaru BPBD akibat kejadian banjir dan longsor ini tercatat ada 6 orang yang meninggal dunia. Untuk hari ini kurang lebih pukul 15.36 telah ditemukan korban di Kecamatan Simpenan. Korban atas nama Mondi, usia 9 tahun. Korban ditemukan 5 meter dari lokasi kejadian. Untuk di kedalaman kurang lebih 2-3 meter. Dalam posisi? Dalam posisi tertelungkup korban. Nah, untuk identitas korban tadi Mondi ya? Mondi, atas nama Mondi, usia kurang lebih 9 tahun. Berarti ini korban terakhir di Simpenan, Pak? Betul, ini korban terakhir di Simpenan. Terjebak longsor selama 6 hari, ratusan ayam milik peternak mati karena pengap terlalu lama di dalam keramba. Arif bersama rombongannya terjebak saat akan mengirim ayam ke wilayah perkotaan. Sementara saat perjalanan di wilayah Simpenan, akses jalan yang ia lalui tertutup puluhan longsoran hingga tidak bisa kemana-mana. Akibatnya 400 ekor ayam mati di mobil dengan kerugian mencapai 50 juta rupiah. Bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengisolir puluhan kendaraan yang terjebak di wilayah Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya adalah Atif, pengusaha ayam ternak, yang terjebak 1 minggu lamanya di wilayah Cimapak, Kecamatan Simpenan. Arif bersama 3 rombongannya, 1 truk 2 mobil bak elf, membawa sekitar 3.000 ekor ayam untuk dikirim dan dijual ke wilayah perkotaan. Saat melintasi jalur Kiara 2, jalan yang ia lalui tertutup puluhan titik longsor, hingga ia terjebak di perkampungan bersama puluhan pengendara lainnya. Karena lama berhari-hari di lokasi, dari 3.000 ekor ayam yang ia bawa, sebanyak 400 ekor mati karena pengap terlalu lama di keramba mobil. Akibatnya ia mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah.
Sementara saat ini Arif pasrah karena jika masih terjebak, ayam yang masih hidup tinggal menunggu mati. Mau ke 6 harian. Nah, Akang bawa apa? Ini truk ayam. Kejebak berarti ya? Iya, kejebak. Katanya banyak yang mati, Kang. Ya lumayan lah. Ada berapa yang mati, Kang? Sekitar 400 ekoran. 400 ekor mati. Nah, itu gimana yang mati dibuang atau di gimana, Pak? Dikuburin sih nih. Dikuburin. Itu mati kenapa? Karena memang pengap atau seperti apa, Pak? Bisa jelaskan, Pak? Iya, pengap itu. Karena kelamaan di keramba gitu. Keramba ya. Tapi yang hidup masih ada. Ada sih yang hidup. Itu yang hidup gimana? Ya begitulah kondisinya. Nunggu mati atau? Ya begitulah, nunggu mati lah. Ini kerugian bisa sampai berapa, Pak? Ini kerugian bisa sampai 60 jutaan lah. 60 jutaan. Sementara itu, saudara, ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir. Meski dua sungai yang menjadi penyebab banjir, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, saat ini telah surut dan berstatus normal. Kondisi Sungai Citarum sudah surut, bahkan jauh di bawah normal. Selain Sungai Citarum, sungai yang lain juga menjadi penyebab banjir adalah Sungai Cibeet yang juga telah surut dan berstatus normal. Namun meski kedua sungai telah surut, namun ratusan rumah di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Berdasarkan keterangan warga maupun pihak BPBD, penyebab banjir tak kunjung surut disebabkan oleh saluran pembuang yang alami pendangkalan dan penyempitan sehingga air banjir tidak bisa keluar lancar. Memasuki hari ke-12 banjir sejak awal banjir, berdasarkan data pemerintah desa, masih ada 220 rumah yang masih terendam dan 780 jiwa terdampak banjir. Mereka sebagian mengungsi di sejumlah tempat seperti masjid, rumah-rumah warga, dan ada juga yang ngontrak rumah selama banjir belum surut. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jabar Deddy Mulyadi enggan komentari penggeledahan rumah RK oleh KPK. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi enggan berkomentar terkait penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh KPK terkait dugaan korupsi BJB. Sebagai pemegang saham mayoritas Pemprov Jawa Barat akan melakukan restrukturisasi di BJB. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan daerah se-Jawa Barat di Balai Kota Depok. Dikatakan Deddy Mulyadi, penggeledahan tersebut merupakan ranahnya KPK, bukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakannya Pemprov Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas di BJB akan melakukan restrukturisasi di tubuh BJB yang efektif dan efisien. Deddy Mulyadi memastikan bahwa saat ini Direktur Utama juga telah mengundurkan diri. Ia pun memastikan pelayanan tidak akan terganggu dengan proses hukum yang kini tengah berjalan di BJB. Dan memang begini deh kalau saya jelasin, bahwa ke depan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah-langkah di RUPS. Yang pertama adalah kita ingin melakukan restrukturisasi. Restrukturisasinya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya, atau yang disebut dengan perubahan SOTK-nya. Dan kemudian perubahan SOTK ini akan diarahkan pada SOTK BJB yang sangat ramping. Misalnya saya berikan contoh, Dirut misalnya, direktur cukup 3, 1 Dirut 2, komisaris cukup 3. Kemudian struktur yang bahasa saya tuh wakil-wakil Dirut tuh tidak mesti ada.
jumlah cabang harus dirampingkan. Kemudian biaya operasional harus diturunkan, karena biaya operasional Bank Jabar hari ini hampir mencapai 90%. Gitu kan, harus diturunkan ke angka 45. Nah, sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publiknya dengan baik. Saudara, bila umumnya mie berbahan dasar sayur mayur, berbeda dengan mie yang diproduksi dari Desa Pajambon, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Mie yang dikreasikan ibu-ibu kelompok wanita tani ini berasal dari buah jambu biji merah. Inovasi kuliner yang unik membuat para wanita ini kian tangguh, mendapat banyak penghasilan serta tidak berpangku tangan pada suami. Inilah dia kelompok wanita tani Green Moyan dan kelompok wanita tani Lembah Ciremai. Dua KWT yang berjumlah sekitar 30 ibu rumah tangga ini dikenal sebagai perempuan-perempuan tangguh asal kaki Gunung Ciremai. Mereka memanfaatkan hasil bumi buah jambu biji merah yang sangat melimpah. Dari luas lahan sekitar 15 hektar, petani jambu mampu menghasilkan 6-7 ton dalam satu kali musim panen setiap bulannya. Kondisi inilah yang menjadi ide ibu-ibu berinovasi, membuat beragam kuliner unik berupa mie, dodol, kerupuk, hingga teh. Usaha ini membuat ibu-ibu KWT tidak berpangku tangan terhadap suami dan justru membantu mencukupi kehidupan harian. Mayoritas petani jambu dan kebetulan sedang panen raya dan banyak jambu yang sudah matang tuh kebuang. Nah, saya tuh kepikiran diolah jadi apa ya biar nggak kebuang gitu aja tuh si jambunya. Kan kalau dodol jambu udah ada ya di sini. Terus saya berpikir lagi coba dibikin mie jambu aja gitu ya. Ada juga Nani Ardiningsih, sosok perempuan yang pertama kali memanfaatkan jambu yang terbuang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejak tahun 2010, dia sudah membuat dodol jambu biji merah hingga menjadi makanan khas Desa Pajambon. Dengan penghasilan ini, dirinya tidak bergantung dan berpangku tangan pada suami. Perempuan-perempuan ini kami rekrut untuk membuat suatu kelompok. Alhamdulillah ada di Pajambon itu ada dua kelompok tani yang berjumlah sekitar 30 orang. Nah, alhamdulillah kami sudah berdayakan dan alhamdulillah mereka juga bisa menikmati dari hasil kelompok tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga khususnya gitu ya. Jadi kita selaku perempuan-perempuan Pajambon itu tidak hanya bersandarkan aja kepada suami, tapi kita juga tangguh untuk membantu suami. BRI memberikan banyak pendampingan, utamanya membangun ekosistem perekonomian melalui pendampingan BUMDes Amanah Mandiri Jaya Pajambon. BRI juga memberikan sejumlah peralatan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi olahan kuliner khas yang unik untuk pembuatan mie, dodol, kerupuk, teh, dan lainnya. Pertama, BRI Keramat Mulia melihat Desa Pajambon memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di antaranya ada wisata edukasi, ada pemberdayaan perempuan ya, terutama dengan adanya KWT-KWT, dan tentunya ada produk unggulan Desa Pajambon yaitu jambu biji merah. Melihat potensi seperti itu, BRI kan sangat konsen dengan pengembangan ekonomi yang berbasis ekosistem desa. Hal itulah yang membuat BRI Keramat Mulia konsisten untuk terus melakukan pendampingan ke Desa Pajambon. Desa Pajambon diharapkan dapat menjuarai Lomba Desa Brilian tingkat nasional pada April 2025 mendatang. Dari total ratusan desa yang ikut serta sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Muhammad Syahri Ramdan, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat.
Saudara, Masjid Al-Jabar ialah masjid yang menjadi destinasi wisata religi favorit bagi umat muslim saat bulan Ramadan. Dengan keindahan arsitektur, kegiatan ibadah, takjil gratis hingga suasana hikmat menjadi daya tarik utama pada Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. Masjid Al-Jabar yang terletak di Gede Bage, Kota Bandung, menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama bulan suci Ramadan. Keindahan arsitektur ikoniknya dipadukan dengan beragam kegiatan ibadah, menjadikan masjid ini magnet wisata religi bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar kota. Sejumlah program pun diadakan untuk mengisi waktu selama Ramadan. Maka dari itu, sejak awal Ramadan, Masjid Al-Jabar dipadati oleh jamaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih, mengikuti tausiah, mengaji bersama, serta menikmati keindahan masjid di malam hari. Pancaran cahaya warna-warni dari kubah dan dinding kaca menjadi daya tarik utama, membuat suasana ibadah semakin hikmat dan menyejukkan hati. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti buka puasa bersama, serta kegiatan sosial lainnya. Jamaah dapat menikmati hidangan takjil gratis yang disediakan sebanyak 500 porsi dalam setiap harinya. Tentu, hal ini menambah kebersamaan dan semangat untuk berbagi di bulan suci. Oke, kegiatan yang pertama itu di bulan suci Ramadan udah pasti salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu. Terus untuk program unggulan kita waktu tahun sekarang itu yaitu pertama ada One Day One Juz, terus One Day One Hadis, terus kajian pada subuh setelah sholat subuh dan kajian pada zuhur. Dan kalau untuk imam taraweh dan kultum taraweh udah seperti biasa tahun-tahun kemarin. Dan untuk tahun sekarang itu dibuka kembali, awal dibuka yaitu Qiyamul Lail. Jadi kita menerima sholat malam Qiyamul Lail 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibuka full 24 jam. Nah, karena tahun kemarin belum ada seperti itu. Keunikan dari masjid ini adalah berbentuk seperti setengah bola raksasa dengan ukuran 99 kali 99 meter dan tinggi 40 meter. Masjid ini dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 99 meter. Selain itu dikelilingi juga air danau sehingga dari kejauhan seperti terapung di atas air. Dan yang unik pula adalah Masjid Al-Jabar memiliki 27 pintu masuk yang mewakili 27 kota, kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dengan luas 25,99 hektar, masjid ini dapat menampung hingga 38.000 jamaah. Sehingga yang datang ke Al-Jabar bukan hanya dari kota Bandung saja, melainkan jamaah yang hadir dari luar provinsi hingga luar negeri pun hadir di sini. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, setelah diumumkan sebagai Technical Advisor PSSI, Jordi Cruyff resmi diperkenalkan ke publik Selasa sore. Dalam konferensi pers, Jordi menjelaskan utamanya adalah menganalisis karakteristik pesepak bola Indonesia dan mencari sosok direktur teknis yang tepat. Technical Advisor PSSI Jordi Cruyff resmi diperkenalkan kepada publik pada Selasa sore di Jakarta. Ini merupakan kemunculan pertama Cruyff di hadapan publik setelah tiba di Jakarta pada Minggu sore.
Sebagai technical advisor, anak legenda timnas Belanda Jordan Cruyff akan bertugas membangun fondasi sepak bola Indonesia. Ada beberapa aspek yang jadi sorotan, diantaranya penyesuaian filosofi sepak bola Indonesia, peningkatan kualitas pelatih di segala kelompok umur, serta memaksimalkan potensi pemain sejak dini. Sementara terdekat, Jordi harus segera membantu PSSI menemukan sosok direktur teknik yang tepat. Dirtek inilah yang akan mengawal program dan kebijakan yang telah dirumuskan bersama. Challenges. Well, I think the first thing to do is to analyze, to study everything, to talk with a lot of professional coaches and players that are playing in the league to understand and to get a better idea of understanding the players' mentality, the sport mentality. We come here to try to bring the quickest immediate results that we can, to create the belief, to create the happiness, to give a right answer to all the passion that people have for football here and for the country. But I think it also takes a little bit of time. You can't just expect in one day things change. Di timnas senior, Jordi juga siap berkolaborasi dengan tim kepelatihan yang dikomandoi Patrick Kluivert, termasuk dalam mempersiapkan apapun yang dibutuhkan tim pelatih guna menunjang performa tim. Angga Nuriski, Feriska Immanuel, Kompas TV Jakarta. Sementara itu, saudara, hadirnya kiper naturalisasi keturunan Italia, Emil Audero Mulyadi, akan membuat persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin ketat. Meski begitu, kiper lokal langganan timnas, Hernando Ari, tetap optimistis bisa bersaing mendapatkan satu tempat posisi kiper timnas Indonesia. PSSI kembali menaturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia, salah satunya adalah kiper keturunan Italia Emil Audero Mulyadi. Hadirnya kiper klub Palermo, Emil, pastinya akan membuat persaingan merebut jatah 3 penjaga gawang timnas Indonesia semakin ketat. Sebelumnya sudah ada nama Martin Paes yang menjadi kiper utama timnas Indonesia. Pelatih timnas Patrick Kluivert sangat dimungkinkan akan menggunakan 2 kiper naturalisasi dan 1 kiper lokal. Jatah 1 kiper lokal akan diperebutkan oleh sejumlah kiper di Liga 1 yang menjadi langganan timnas, seperti Hernando Ari, Nadio Argawinata, dan M. Riyandi. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengaku siap bersaing untuk bisa masuk timnas Indonesia. Kiper berusia 23 tahun ini akan memberikan penampilan terbaik di klub agar bisa dilirik pelatih timnas. Biasa aja sih, yang penting siapapun yang dituju siap main, ya udah main aja. Nama Hernando Ari dan Nadio Argawinata saat ini dipanggil ke timnas Indonesia untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Namun jika proses naturalisasi Emil Audero selesai, salah satu kiper lokal ini berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, PSIS Semarang dalam kondisi yang kurang baik saat melakoni laga tandang melawan Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1. Di 5 laga terakhirnya, Laskar Mahesa Jenar alami 3 kekalahan dan 2 kali imbang. Meski demikian, Alveandra Dewangga dan kolega tetap bertekad mencuri poin penuh di kandang Bajul Ijo. Satu hari jelang melawan Persebaya Surabaya, tim Mahesa Jenar gelar official training di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Selasa malam. Melawan tuan rumah Persebaya Surabaya, PSIS Semarang datang dengan membawa 21 pemain terbaiknya. Namun kondisi internal Laskar Mahesa Jenar sedang tidak baik-baik saja. Hal ini berdampak pada performa pemain yang hanya meraih 2 hasil imbang dan 3 kekalahan dari 5 laga terakhirnya. Tren negatif ini membuat mental pemain PSIS terpuruk. Tapi mereka tetap menargetkan kemenangan saat menghadapi tuan rumah Persebaya yang sekaligus bisa memulihkan kepercayaan diri pemain. Small problems, some have big problems. And all clubs in the world, even the big clubs in the world, when they have some problems, it will affect the team. And we are not special. If we have problems, it will affect the team. But it's not the only excuse. We also should take responsibility and try to do our best on the pitch. It's not easy when you don't win. There's no confidence. It happens also to Persebaya. 7 games no win. So every coach needs 3 points to get more confidence to his players. Now we are in this situation. We try our best with our
problems what we have, but I believe that the players will make a good game. Saat ini PSIS Semarang berada di peringkat ke-14 dengan raihan 23 poin dan terancam terjerembab di zona degradasi. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.